Waktunya ronda. Aduh, pusing banget nih gua. Motor habis tarik dealer lagi. Padahal tuh ya, kemarin terakhir gua naik motor tuh gua habis touring dari Alas Roban. Wah, gila tuh Alas Roban tuh view bagus banget. Tapi ya emang si Alas Roban tuh kalau malam tuh sepi gitu. Serem. Cuma ya kalau dipikir-pikir, Alas Roban serem itu karena banyak setannya gitu. Coba banyak pahlawannya jadi Alas Robin. Udah hari Kamis lagi nih. Aduh, mana lagi? Wah, gila. Apa kabar? Baik. Aduh, gue denger lu kemarin nih abis dari Garut apa? Oh iya, ini gua punya oleh-oleh buat lo. Wah, alhamdulillah masih dapat oleh-oleh. Wah, gila. Nih dari Garut langsung? Iya. Oh, bener bodo mbak. Bener berarti dari Garut. Pakai dong. Gua pakai kali ya. Pakai. Aduh, Pas ya. pas banget. Bagus. Ready. Aduh, gila. Gimana kemarin dari Garut abis ngecek apa di sana? Habis ngecek pulsa. Jauh ya apanya sampai di Kebetulan Garut. HP-nya ketinggalan di Garut. Oh, jadi tapi ngecek pulsa doang. Cek sama ngecek ATM. Kira ngecek yang lain ya kan. Ada di sana ada Apalagi? sawah. Tapi bukan sawah gua. Sawah orang. Ya enggak apa-apa, cekin aja dulu. takutnya. Iyalah. Kan kita bisa kasih tahu kalau ada hama gitu kan. Pak, ini ada hamanya, Pak. Gitu. Pasti dia makasih banget kan. Ada bebek juga banyak bebek. Iya, bebek. Enak tuh nasi bebek. Iya enak nasi bebek. Ini kalau ada yang mau nasi bebek sekarang ya, enak banget pasti. Tapi kalau ngomongin Garut, kalau ngomongin Garut nih, gua minum ya. Minum. Ini emang minuman ronda. Iya. Aduh, enak kan? Putih aja rasanya, air bening. Jangan dikasih tahu dong. Emang nih vibes ya. Vibes kuning. Vibes kuning. Gak ada sih bang rasanya vibes kuning. Oke lanjut. Kalau ngomongin Garut, gua pernah punya kejadian lah. Aduh, masa horor lagi sih bang? Ini horor lagi nih. Ini lebih horor yang kemarin. Anjing. Jadi ini tuh kejadian waktu penjajahan, nggak bohong. Gua udah serius ada. Tawa juga lo hidup. Kali itu gue masih SMA. Yang kemarin kan ceritanya gue kuliah. Oh, sekarang 2013 SMA. Tuh. Ini 2007 lah, 2006, 2007 udah SMA belum ya? Kira 2007. Gue kalau nggak salah kelas 2006 deh, gue 2006 tuh kelas 2 soalnya gue. 2006 kelas 2? Kelas 2 SMA. Kelas 4. Jadi aku udah dong. Kelas 4, gue mah kelas 2. Oh iya benar juga. Kelas 2 SMA. Iya, terus SMA di SMA 5 kan. Oh, iya favorit ya? Favorit. Oke. Emang Bekasi. Iya, ngeri banget. Nah, terus jadi kejadian itu ceritanya di sekolah, namanya sekolah kan ada tugas sekolah. Nah, tugasnya tugas pelajaran komputer sebenarnya. Pelajaran komputer suruh pakai aplikasi edit video, bikin film, edit film. 2006 udah bikin film. 2006 bikin film. Itu setara aja sama Falcon tuh kayak sama tuh. Barengan sama ini Disney. Oh, Disney ya. Malah sama Disney ya. Disney senang ya. Di sini senang. Benar. Terus jadi waktu itu suruh bikin film lah, kita suruh bikin film, intinya bikin film dokumenter. Sekelas National Geographic berarti itu. Iya, kalau Macan. Lihat Macan nih. Kelas lain tuh kayak dokumenternya cuma sepele-sepele lah, misalnya dokumenter tentang pembuatan makalah. Tentang apa namanya musisi-musisi jalanan gitu. Nah, kelas gua mau beda, mau keren. Apa tuh akhirnya?
Jadi kita mau mendokumentasikan lato-lato. Lato-lato masuk lagi. Lato-lato ada terus. Lato-lato ada terus. Nah, biarin ya. Udah seminggu kita main Masih main lato-lato. berhenti. Makin jago. Tadi tuh. Jadi kita mau mendokumentasikan gimana kita setiap hari makan nasi dong. Benar. Bagaimana prosesnya ini jadi nasi? Awalnya dari mana, ya nggak? Oh, dari beras. Bener. Ya dari beras dulu. Padi dong. Iya, enggak nasi, Oh, beras. nasi beras. Kan? Oh, padi, ya. gabah. Ya. Dan padi gabah dulu baru padi. Gabah, Ya, padi, pokoknya ditanam ya. lah. Nah, ya kita mau dari ditanam sampai jadi nasi. Tuh, dokumentasi perjalanan si nasi. Nah, simpel kan perjalanan si nasi, tapi ternyata itu panjang banget. Nah, panjang banget. otomatis kita harus nyari sawah dong. Benar. Di mana nih kitanya yang ada sawah? Nah, temen gue kan ya orang Bekasi semua. Paling nyaraninnya sawah di Bekasi di mana sih? Ada Bekasi Timur, Bang. Iya. Bekasi Timur yang belakang-belakang tuh. Tapi channelnya nggak ada. Karena anaknya pondok gede semua. Oh, nggak iya. ada yang Bekasi sana. Benar-benar. Terus gue iseng doang aja, iseng. Garut aja. Oh, anjir. Engkong bilangnya. Engkong, Kakek gue petani. Oke. Suka nandur. Emang bikin sawah ya, bikin beras, iya. beras, petani beras emang. Petani padi, Bang. Iya, padi. Ya gitulah makanya. Bikin beras. Nah, ya, terus bikin beras. Ya udah boleh sekalian jalan-jalan. SMA tuh. SMA. Oke. Dibikinlah panitia. Yang berangkat siapa aja. Ini berarti emang sekelas. Tugas satu kelas. Tapi ada perwakilan nih akhirnya. Ya akhirnya ada yang bagian nyumbang dana. Oh. Biar tuh nyumbang kamera, nyumbang apa. Kebetulan yang paling kaya emang nyumbang handycam. Pakai handycam dulu handycam. Nah, si Hanif. Handycam itu. Terus udah pakai aja handycam nyokap gua tadi gitu. Bawa. Tapi dijagain ya, jangan sampai rusak nih. Iyalah pasti kita. Tapi orangnya nggak ngikut. Nggak, dia nggak ikut karena nggak boleh sama ibunya. Nggak asik tuh. Lebih ke orang kaya gimana orang kaya kan. Kayak udahlah, lu mah di sini aja. Kalau gitu mau pergi harus bener-bener safety tuh semuanya. Sedangkan kita pergi anak-anak doang kan, nggak ada yang jagain. Guru nggak ada. Karena gurunya kan tugasnya bukan jalan-jalan ya, terserah. Kalau lu mau jalan-jalan, ya, sekreasi lu aja. Gitu. Yaudah, pas pampres juga nggak ada kan? Nggak ada. Makanya susah kalau orang kaya. Nggak ada yang jagain. Iya, akhirnya gue berangkat bertiga. Oh, bertiga. Siapa aja tuh? Gua karena yang nggak mungkin dong gua nggak berangkat. Ya kan. Mereka nggak ke sawah engkong lu nih. Ya. Yang kedua yang berangkat si Ade. Ini ada yang kemarin. Dia ikut terus ya. Ikut terus ya. Oh, emang sohib lu. Si Ade ini ikut karena dia saudaranya. Oh. Otaknya dia tuh semua ceritanya mau gimana, apa aja yang retake, kita Manut harus ambil. Manut Pujambi gitu dia. Manut Punjabi. Jadi dia bisa megang kamera juga bisa. Pokoknya semua emang dia sebenarnya salah masuk jurusan. Bukan SMA. Bukan broadcasting ya. Cuma waktu itu dia gembel aja nggak duit. SMK kan mahal kan itu. Mahal. Nah, terakhir sih Prima karena dia ketua kelas. Oh. Ibaratnya paling tingginya tuh di kelas buat kasta tertinggi. Namanya apa kalau di produser? Di perfilman gitu. Iya, pokoknya dia yang penanggung jawab lah, ya, penanggung jawab semuanya. Ya. Eksekutif produser ya. Kayak gitulah, exco. Ya. Terus akhirnya bertiga berangkat. Karena kan satu menghemat biaya, yang lainnya lebih ke nggak diizinin sih sama orang tuanya tiba-tiba berangkat kan. Iya sih, ke Garut lagi kan. Ke Garut. Akhirnya kita hadir. Itu bagus juga. Iya. Terus kita memutuskan berangkat hari Jumat sore. Biar Jumat Sabtu Minggu nggak perlu cabut sekolah, ya kan. Oh, jadi emang bener-bener sekalian liburan nih kalian di sana. Liburan. Terus gue udah bilang sama nenek gue, nih mau ke Garut nih, mau bikin tugas nih. Oh ya udah nggak apa-apa, datang aja. Karena emang rumah nenek gue gede juga, boleh-boleh aja datang. Katanya juga di sana emang ada studio alamnya ya, di sana ya udah ada ya. Ada studio alam, tapi alamnya kebetulan alam Badung. Emang nyanyi dangdut di sana. Iya. Terus tiba-tiba aja studio alam. Untung udah ketemu. Terus. Nah udah tuh. Berangkatlah. Nah ini ada sedikit kejadian kocak gitu kan. Di pas perjalanan nih. Di perjalanan beberapa kejadian kocak ada. Jadi kejadiannya tuh pas hari sebelum berangkat kita list dong apa aja yang mau dibawa buat di perjalanan lah, buat di sana kamera segala macam, kostum udah diobrolin. Nah terus gue sama Ade kan emang sering nyanyi tuh di kelas tuh. Nah terus tapi kita berdua nggak ada yang punya gitar kecil. Ini kan gitar gede nih. Gitar kecil ukulele gitu lah. Kentrung. Iya kentrung. Lagi bertiga gitu kan. Iya. Gua Ade sama Prima nih. Terus bilang, "Dek, ini kita di jalan biar nggak sepi ngapain ya?" Itu kan membunuh waktu juga tuh main kan. Dulu apalagi
masih lewat puncak jalannya. Walaupun udah ada Cipularang sih, waktu itu udah ada Cipularang. Tapi kayaknya perjalanan tuh masih 4 jam gitulah kalau Cipularang. Apalagi kalau lewat puncak bisa 6 jam. Bener. Lama dong. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita sambil nyanyi aja kali bawa kentrung lah gitu kan. Nah, terus waktu itu nyebutnya bukan kentrung, nyebutnya gitar kecil. Biasanya zamanan napang mau kentrung. Kata si Ade, lu bawa gitar lu aja. Kata gue males banget, gitar gue gede gini. Iya. Gede banget ya gitar gue, di bis ribet segala macam kan. Ada gitar kecil nggak? Si Prima nyaut. Gua ada gitar kecil. Serius Prim? Ada. Iya. Ya udah besok bawa. Ya catet lah gitar kecil semua tuh. Gila. Seru nih kayaknya nih perjalanan. Hari Jumat sekolah dulu tuh paginya. Oh, kalian berangkat habis sholat Jumat. Karena sholat Jumat kan sebelum sholat Jumat kita udah pulang sekolah. Jadi habis sholat Jumat tuh udah selesai. Kita berangkat dari sekolah. Nah, udah tuh kebetulan berangkat dari sekolah sampai di depan Lubang Buaya. Nih angkot nih, lagi di depan Lubang Buaya nih, gue naik angkot kan. Naik 40 tuh depan Lubang Buaya. Ke Rambutan berarti. Ke Rambutan. Gue tanya dong sama Prima. Ini dia tasnya kecil nih. Iya. Gue mendingan dia nggak bawa, ya udah gitu. Kita nggak usah nyanyi aja. Iya. Prim, mana tas gitar kecil lu? Gitar kecil. Gue berharap dia jawab, oh iya lupa. Ya udah selesai gitu kan. Benar. Lo tau dia jawaban apa? Apa tuh? Bawa di tas gue. Kulit. Oh masuk kali di tas ya. Coba gue lihat. Iya. Dengan PT-nya dikeluarin tuh. Nih gitarnya. Lo tau apa yang dia keluarin? Lo pernah lihat? apaan nih? Lo pernah lihat jam yang bentuknya gitar? Di bawah. Dia bawa. Kenapa mau? Tapi tahu kan kan jam miniatur gitu. Iya tahu kadang ada juga kayak gantungan kunci gitu kan. Dia tahu masalahnya ada sih senarnya ada tapi itu jam aja bukan gitar. Ini gue langsung sama dia kayak gue inget banget itu di depan lubang buaya, pintu lubang buaya nih. Gue kan duduknya di pintu kayak aduh ya Allah gitar kecil. Terus dia dengan polosnya, ini gitar kecil. Gitar kecil loh ini katanya. Lu tahu nggak sih, gue minta gitar kecil tuh buat apa? Buat nyanyi. Ini kan bisa tadi di tek sampai tuh dia kayak, gue juga mikir di rumah si Prima tuh bilang, ini si LP minta gitar ini buat apa ya? Kenapa dia langsung yain gitu loh? Kan nggak bisa dipakai nyanyi juga. Emang bisa ini dipakai nyanyi? Mungkin bisa kali. Ya udah gue bawa lah. Anjir, itu barang paling tidak berguna yang dibawa oleh si Prima anjir. Itu gue tuh ya Allah ini kocak banget itu. Terus udah lah akhirnya perjalanan nih udah nih. Perjalanan ke Garut. Maghrib itu padahal habis sholat Jumat loh berangkatnya. Enggak sih sekitar jam 2 lah. Ya kan persiapan segala macam berangkat jam 2 sampai Kampung Rambutan sekitar jam 3 lah, jam 3 tuh. Nah, terus ini di depan bis nih. Satu via Cipularang, satu via Puncak. Iya. Nah, kalau orang pinter pasti via Cipularang karena itu lebih cepet. Benar. Itu Jumat sore kemungkinan macet orang pulang kampung semua. Mending lewat Cipularang daripada lewat Puncak. Lu bayangin lewat Puncak tuh kan macetnya bisa ada yang satu one way, ada yang gimana jalan tutup ya kan. Nah, dengan tololnya 3 orang ini bilang, via Puncak itu ongkosnya 29.000 per orang tiketnya. Enggak deh, nggak nyampe 16.000. Anjir. Waktu itu masih murah. Murah banget ya dulu. Murah. Via Cipularang 19.000. Beda 3.000. Betul. Karena beda 3.000 itu. Iya. Dengan tolol-tololnya orangnya bilang, mahal aja yang ini. Kita Puncak aja. Padahal jauh banget bedanya. Waktunya jauh banget. Iya, waktunya. Perbedaan waktunya jauh banget. Aduh anjir. Sebenarnya sih dengan tema 3.000 kita cepat sampai loh. Bisa jam 8 malam kita udah nyampe kan. Misalnya naik jam 4 kan jam 8 malam udah nyampe. Ini gara-gara itu kan kita nyampe jam 10 malam dong. Ya udah capek lah. Udah deh, udah. Akhirnya lewat Puncak segala macam. Jam 4 berangkat, jam 6 baru sampai Gadok lah. Baru sampai Gadok tuh jam 6. Ya emang 2 jam kan naik mobil ke Puncak mah. Puncaknya macet tuh Puncak. Malam Jumat, malam Sabtu macet banget kan. Nah, terus ini ada kejadian kocak lagi. Ini masih kocak kejadian. Nggak tahu sih kocak apa enggak dah pokoknya. Jadi kan mau sholat maghrib kan, akhirnya masih rajin sholat tuh bertiga. Ini kita mau sholat maghrib gimana ya?
nggak ada tempat wudhunya kan. Bis dulu belum ada kamar mandi tuh, apalagi bis cuma ke Garut mah nggak ada. Lu ngarep apa 16.000 pakai tempat wudhu atau kamar mandi? Mohon maaf nih. Nggak ada. Kira coba tayamum ya kali ya. Tayamum. Caranya gimana ya? Belum ada yang tahu tuh cara tayamum. Gue tahu cuma kalau di bis mungkin lewat apanya, apa ke jendela. Ya. Kan gue katanya kita tempel ke jendela bisa tahu. Kata dia, kita kotor. Ya. Pakai ini ke kursi depan ya. Iya. Kursi depan. Tanya bapak gue dah, bapaknya dia ustad. Oh gitu. Bapak dia ustad. Nah, akhirnya ditelepon tuh sama adek. Bapaknya respect banget pas itu. Nggak diangkat. Oh aduh. Maghrib. Oh, diangkat lagi. Udah akhirnya udah ntar aja lah, gampang. Tungguin balasnya dulu, nggak kali. Nah terus akhirnya nelfon, wah bapak nelfon deh, bapak gue nelfon nih kata dia kan. Oh iya bapak nelfon deh, angkat deh. Katanya ya anjing miss call doang kata. Oh. Itu doang. Hemat pulsa dulu. Iya. Aki-aki miss call doang. Itu doang ceritanya. Aki-aki miss call doang nih anjing. Udah. Terus habis itu. Nah, terus gua belum pernah ke puncak ke Garut sendirian. Kalau nggak sama orang tua gua nggak pernah. Oh, lu belum pernah ya maksudnya nge-trip sendiri lah gitu ya. Bahkan itu pertama kali berarti sama teman-teman juga. Jadi gua belum tahu turunnya di mana. Yang gue tahu kalau udah namanya Pasar Sukadana, nama pasarnya Pasar Sukadana. Patokannya itu doang. Nah, kalau dalam situ udah kelewat berarti. Oh, anjir, itu udah patokannya kelewat. Walaupun di situ rumah saudara gue banyak. Oh, gitu. Pasar itu dari pasar ke rumah itu kalau naik angkot gak lama kok, 7-8 menit lah. Naik angkot di jalur provinsi kan ngebutnya kayak apa tahu. Oh, berarti itu emang jalanannya kosong gitu aja. Jalan provinsi loh, jalan provinsi. Kalau lu ke Pangandaran pasti lewat jalan itu. Kayak gue pernah dari Pasar Sukadana itu sampai ke gang kakek gue. Nah, ada lagi satu patokan yang gue ingat. Apa tuh? Jadi kan kalau dari jalan Nagrek tuh tau Nagrek kan? Nagrek jalan Cagak yang tuh. Yang tanjakan gitu yang kebelah gitu kan. Yes. Kalau dari itu kan jalannya belok-belok tuh. Uh-huh. Kalau jalan belok-beloknya habis, tanjakan, di situ gue turunnya harusnya. Tapi, nah, dan itu patokan yang kedua, di tanjakan itu ada pesantren saudara gua. Gue inget tuh pesantrennya kelihatan, gue pernah sering lihat. Patokan gue cuma pesantren itu. Kebetulan gue nyampe sekitar jam 10:30 tuh malam. Mati lampu. Anjir. Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Total gelap kata gue. Anjir, patokannya apaan ya? Kata gue, udah tuh set kan. Gue inget tuh, wah nanjak nih. Harusnya turun, gue tinggal cari gangnya. Iya. Padahal harusnya gue bilangnya dari tanjakan kiri jadi kan tanjakan tuh set nyampe tanjakan berhenti. Oh, gue nggak bilang karena gue nggak yakin. Iya karena gelap juga. Gelap bener nggak nih, ntar gue bilang nggak nyampe nih. Gue dimain dulu tuh set, mana gangnya gue cari. Sebenarnya harusnya sebelum pas gue niat mau lihat itu mungkin udah kelewat gangnya, karena kan cepet kan bis kan, mana udah jam 11 malam udah sepi. Gue tanya kok gangnya nggak ada, gue tungguin ya, terus lewatin rumah makan. Setahu gue nih rumah makan udah kelewat nih, tapi gue tetap nggak bilang kayak ntar aja di pasar, kalau udah di pasar berarti gue udah kelewat kan, daripada gue belum nyampe gitu. Iya. Nah udah tuh gue bilang sama pendeknya Pasar Sukadana aja ya. Oh iya, Pasar Limbangan bukan Sukadana, Pasar Limbangan. Pasar Limbangan, oh yaudah iya. Nah turunlah di Pasar Limbangan. Nyampe lah tuh, ditawarin tukang ojek semua. Cuma kan yang bisa bahasa Sunda si adek, gue nggak bisa. Tapi si adek bahasa Sunda Banten, agak beda-beda dikit. Ya gue tahu beda-beda dikit ya, cuma dikit. Sama lah. Cuma takutnya kan juga kasar kan. Iya. Ini orang Garut kan halusnya. Iya. Mungkin rada halus. Ya. Nah terus udah disamperin tukang ojek tuh banyak kan. Cuma gue nggak usah deh. Patokannya itu tuh gunung, gue bilang gitu. Tadi oh deket berarti, gunungnya udah gede. Gunungnya gede. Cuma yang orang kota, yang orang Bekasi nggak tahu apa-apa. Iya. Deket aja beda gitu. Iya. Itu tuh dek gunungnya gede ya, deket gunung itu. Iya. Bodoh emang, harusnya nggak diikutin gitu. Jalan aja tuh jalan dari 10:30, setengah jam lah jalan. Nyampe ke gang kaki gue akhirnya. Bener. Kata adik, ini nggak nyampe. Ini deket lagi. Gunung dari mana juga segede gitu, anjir kata dia. Ya tadi kenapa lu bilang iya? Gue karena lu bilang iya, gue jadi yakin. Emang bodoh ya tiba-tiba. Terus akhirnya nyampe kan. Nyampe di gang kaki gue, wah ini gangnya deh, udah selamat kita. Udah nyampe tuh jam 11-an. Tapi itu lampu udah nyala tadi? Udah nyala, pas nyampe udah nyala kebetulan. Alhamdulillah, kalau enggak gelap ya, itu dia. Agak serem juga tuh. Nah udah dari gang itu ke dalam jalan 5 menit lah, jalan kaki nyampe.
Sampai rumah nenek gue tuh udah gue ketok-ketok pintu dibukain. Ada kakek sama nenek gue doang belum tidur. Di situ banyak saudara gue. Ada adiknya bapak gue, ada semua di situ. Di cucu, Mang Berarti Asep. emang itu rumah ini ya, rumah Ada 3 rumah, tiga rumah. Oh. Ada 3 rumah, ada empang, ada emang ada 4 apa 5 gitu. Kali-kali ajak lah gua ke sana. Siap, ntar kapan kita ke sana. Boleh tuh. Ntar gue kasih tahu lokasi. Tapi nggak ke pasar itu. Ke pasar itu bisa ke pasar. Gue pernah jogging ke pasar di situ. Ngeri. Terus. Nah, terus nyampe lah, disuruh makan dulu kan. Kakek nenek udah nunggu dari jam 8 ya nyampe. Katanya berangkat habis sholat Jumat. Ini gue nggak nyampe. Iya. Sebenarnya kayak ini kan dimasakin buat makan sore gitu, makan jam 4. Ini kenapa jam 8 malam belum nyampe? Kirain nggak jadi, mana nggak nelpon nggak apa. Gue nggak tahu, nggak punya kontak orang Garut sama sekali, Roy. Jadi kalau gue nyasar di sana kayak mati ya udah. Sampai lah ke Garut tuh. Terus nyampe, makan, kelar. Dia tuh disediain tempat tidur lah di ruang tamu. Nah, kata adek, kita nulis skrip dulu yuk. Buat besok. Jadi besok tinggal syuting nih. Ngeri. Nah, SMA pada lo itu gitu. Iya, bikin ya apa yang kita mau lakukan besok lah ibaratnya. Iya. Dibikin rundown ya, shoot apa. Okay. Nah, terus kata gua, mau di depan aja enggak biar adem. Walaupun itu juga di tengah malam adem ya. Kata adek, iya ya biar ada angin dingin, Bos. Segar, ya ada angin segar. Nah, jadi lokasinya tuh ini rumah nenek gua nih. Ini jalan enggak setapak sih, satu mobil satu motor lah muat. Oke. Tapi masih tanah jalannya. Ini lumbung padi. Tuh vibes-nya berarti emang bener-bener kayak di tengah sawah gitu ya. Nah, sebelum lumbung padi itu ada kali semeter lah. Air bersih tuh, kali air bersih. Nah, itu lumbung padi, terus ada yang buat kalau siang dipakai buat ini giling padi tuh, mesin Iya, giling padi. tahu. Sisanya sawah. Terus ujung sono jalan raya tadi. Ujung sawah tadi jalan raya yang tadi. Kelihatan tuh berarti ya jalan raya di sana ya. Orang kalau ada mobil masih suka kedengeran, misalnya mobilnya knalpot racing, kedengeran tuh gitu kedengeran. Biasanya ada mobil yang helikopter itu, yang mobil sayur. Iya, ada. Itu kedengeran pasti. Kalau ada mobil kedengeran. Nah, terus kata gue, kita di lapangan yang buat jemur padi itu aja yuk, di samping lumbung itu ada. Oh, berarti lu nyebrang nih. Nyebrang. Oke, boleh juga. Nah, terus bawa senter lah buat nulis kan gelap, nggak ada lampu di lumbung. Total nggak ada lampu berarti? Nggak ada. Jadi ini rumah kakek gua, jalanan, kali, lumbung. Nah, di sini ada pos. Saung gitu kali ya. Saung itu. Nah, tapi gua nggak tahu itu buat apa. Sekarang pun gua sampai sekarang nggak tahu itu buat apa. Tapi masih ada? Ada. Kemarin terakhir udah nggak ada. Udah jadi itu sawah udah rumah semua sekarang. Serius? Tapi cuma satu baris doang. Belakangnya udah masih tetap sawah. Sawahnya masih tetap banyak. Nah, terus nulislah di situ. Posisinya, nih gua berdiri nih. Ngadep sono. Ini jalan raya nih yang tadi nih yang jalan. Okay. Nah, gua ngadep sono. Si yang nulis siapa ya? Oh, Ade yang nulis. Ade madep gua tuh, duduk di bawah. Pegang buku sama pensil. Prima ngadep ke jalanan. Oh, berarti bertiganya gini ya, ini Prima di sini ya. Ini Prima, Ade ngadep gua ngadep sono. Yang megang center Prima dan gua. Prima nyinterin jalanan aja kan ke sono. Nah, gua nyinterin Ade, buku lagi nulis. Nah, males itu terus malam-malam gitu. Itu asik banget. Kebetulan kayak itu jam 12 deh. Pas jam 12 kan nyampe jam 11 kan. Makan, siap-siap ngobrol gitu. Gue inget banget jam 12.05 lewat 5 gue keluar. Masih jam 12 nih. Nah, terus tiba-tiba aja nih lagi satu adegannya kita cari padi hijau. Kan padi kosong dulu mau ditanam dulu, kita cari padi kosong. Nah, lagi nulis itu gue lagi nyanterin si Ade nih, gue ngeliat kemana-mana kan, liat ke buku. Si Ade lagi terus bilang, padahal Ade nggak ngeliat, Ade nggak ada gue kan, dia bilang, Pe, di belakang gue serong kanan ada orang ya, kata dia gitu. Nah, gue tanpa senter ngeliat ada orang, baju putih, rambut panjang, jalan, ini rekam ya, jalan gini. Beneran gini gue liat. Tapi lu senterin? Belum. Anjing. Gue cuma bilang, gue sama sekali tidak punya suzon, tidak punya berpikiran buruk. Gue cuma bilang, ada orang deh. Tapi jalannya tadi begitu. Jalannya gitu. Dan gue kayak, ya udah mungkin orang kampung sini aja lagi jalan malam-malam gitu kan. Iya. Anjing jam 12 dia. Terus anjing gue selalu merinding di bagian ini. Fuck. Kata Dek, bener orang.
pertanyaan meyakinkan dirinya biar kuat nih. Lu tau apa yang gue lakuin? Apa? Gue center mukanya. Jadi kalau itu orang kan gue malu ya. Iya. Set gue center. Bener dia orang. Tapi nggak ada mukanya, mukanya rata, hidung nggak ada, mata nggak ada, mulut nggak ada. Iya, gue pertama kalinya tuh lihat orang nggak ada mukanya. Anjir kaget beneran gue. Kaget beneran gue. Iya. Wah itu set. Dengan bodohnya sih, gue center mukanya langsung dek. Orang deh. Tapi nggak ada mukanya, kata gue langsung lari tiga-tiganya. Lari ke dalam rumah tuh, nyebrangin jembatan, nyebrangin kali, nyebrangin jalanan. Mana dari rumah kakek gua itu ada tanah kosong dulu nih. Ini rumah halaman gitu, halaman. Empang jalan tuh. Halaman nanjak. Nah, jadi larinya jauh tuh. Turun dulu. Tanah kosong dulu baru masuk rumah. Ambil kamera. Lu tahu? Di otak gua cuma ngumpet. Si Ade ambil kamera. Si Ade bisa-bisanya mikir ambil kamera, kita rekam kata dia gitu. Anjing orang itu nggak ada takut. Gila, jiwanya emang jiwa konten banget. Ambil kamera, ya udah gue, oh iya juga, kita ambil kamera, kita rekam. Ambil pe, nah udah gue pegang tuh kamera, gue nyalain kan. Nah terus udah tuh, gue inget banget gue pencet rekam kok. Udah ada tulisan rek gitu kan, terus merah, bulat merah gitu ya. Jalan tuh gue, tapi di dalam rumah masih. Gue rekam dari jendela, ini pintu jendela nih. Gue lihat ke arah jalanan. Emang rumah kayak gue tuh jalannya karena ada tinggi tadi gue bilang, nah jalan, jadi tingginya kelihatan tuh. Itu masih ada, dia masih jalan ke sini nih. Itu jalannya kemana berarti, arah kemana? Kan itu dari depan, masih kan dari seberang. Dia arahnya ke arah gini. Ini kan rumah gue tadi ini raung. Dia ke sini jalannya. Oh. Arahnya jalannya ke sini. Nah, dari sini kan berarti begini dong jalannya. Dari kiri ke kanan. Iya. Dia masih jalan tuh. Tapi enggak pindah posisi, masih di tempat yang tadi tuh dia kayak lama gitu jalannya. Gue rekam tuh. Masih ada di situ dia. Tapi lu lihat di kamera nggak itu masuk? Iya, gue lihat dari kamera, nggak dari itu, dari kamera. Masih masuk nih. Gue rekam dia jalan, ada motor, lewat, pindah dia, balik, dia balik arah dek. Gue ingat banget dia balik arah. Terus, ayo kita keluar, kata adek. Serius lu mau kita rekam dari luar? Ya, yaudah ayo, buka pintu tuh, udah dikunci tadinya kan? Iya. Buka pintu, jalan, baru mau nanjak, balik arah dia. Anjing, ke arah lu lagi? Balik arah. Siap. Lu tau apa yang lu lakuin? Balik. Cabut, balik lagi. Dari dalam, rekam dari dalam. Bercanda sih anjir. Iya, gua masuk lagi ke dalam kan. Gua masih rekam tuh semua kejadian, gak ada yang gua lepas, gua rekam ya, pas gue nyampe dalam, dia balik lagi ke arah sono. Pergi lagi? Pergi lagi. Terus kata gua mau udahin ini nih. Iya. Kalau mau rekam, ayo samperin. Iya. Lu siapa gitu kan gituin. Udah hilang takut itu. Iya. Ayo kita rekam lah, Dek. Tapi jangan kabur ya, maksud gue jangan sampai gue sendirian lu lari nih, janji lu gak ada yang kabur ya, janji gak kabur, jangan sampai gue di ghosting sama pas apa lagi kalian nangkap ghost lu, gue di ghosting nih ada gue kan ya, terus gue jangan, nggak ada yang lari ya udah ayo. Nah terus pas gue jalan nanjak, dia masih ke arah sini nih, arah sebaliknya, arah pergi. So dia nggak kemarin nih dek, kita rekam ya. Nah pas udah tinggal gini doang nih, posisinya gue udah ngeliatin saung nih, masih gue rekam. Dek, tapi gue nggak berani nih langsung kiri, kita kanan dulu aja kali yang lihat ya. Kanan dulu kata dia. Set gue kanan dulu tuh. Si anjir ini dua di belakang gue berdirinya. Kata Prima, anjing gue paling belakang dong. Oke siap nih, gue balik badan, semuanya balik badan ya. Iya 1, 2, 3, set gue rekam gitu, hilang. Anjing. Wah, gue segini, hilang dek. Wah, gimana dong? Tungguin nih. Gak usah anjir, ngapain deh, kita tidur. Kita bikin, kalau nggak kita bikin dalam kata gitu kan ya, karena gue udah jadi takut tuh karena dia hilang kan, takutnya dia tiba-tiba itu kan jam juga jadi terus udah dari mana di dalam udah ayo. Nah udah tuh akhirnya bikinnya dalam, yang bikin akhirnya si Ade sama si Prima, gue ngurusin kamera tuh. Gue udah kita cas aja baterainya ya udah ayo cas baterai, terus dia bikin, gue tidur jam 3 malam, mati lampu lagi, dak bunyi tuh turun. Nah, ya gue nggak ada pikiran apa, udah tidur waktu tidur kali, tidur tuh, langsung tidur, bangun jam subuh, dibangunin kan nenek gue dibangunin subuh, terus suruh sarapan segala macam, jam 8 udah siap nih, udah mandi. Kita lihat tuh rekaman semalam, lu tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Di videonya itu jalan videonya, tapi biru semua. Anjir, blue screen doang. Tapi waktunya jalan, kayak nggak mungkin. Ya, tahu gua. Kalaupun kita gua tutup pasti hitam warnanya. Hitam. Ini biru. Jadi kayak error. Lu ambil nggak apa-apa nih, waktunya. Gambarnya gua ambil, sama kata setannya gitu. Menurut gua ya itu kayak ya nggak apa-apa lu rekam gua, tapi gambarnya hilang, waktunya aja lu rekam.
lo tahu casannya rusak. Casannya rusak. Jadi gue tersisa baterai yang di kamera sama cadangan baterai 1. Kayak lu nggak boleh rekam di sini lah gitu. Casannya rusak tuh. Kata gue, kok nggak ngecas lagi ya? Wah rusak nih. Bisa kena ganti nih gue bilang. Nggak, tapi belum kepikiran ke situ. Ya udah kita lanjutin tugas, selesaiin tugasnya aja nih. Udah nggak usah bahas-bahas dia. Ini biarin nggak usah dihapus dulu. Nah terus gue tanya kan, enggak. Si Ade tuh bilang, kita tanya nggak nih ke kakek lo atau nenek lo? Gue bilang nggak usah lah, ini rahasia kita aja. Gue bilang. Terus tapi gue penasaran, kalau mau nanya sama kakek nenek gue, bibi gue aja bibi. Nah dia tuh akhirnya pas lagi di belakang rumah nanya ke bibi gue, di semalam kita lagi di luar. Gue ceritain lah kejadian semalam. Terus kata dia, itu mah si Macan aja kenalan. Macan, mesti kok si Macan? Jadi rumah kakek gua tuh setiap pojoknya ada pohon 4 penjuru. Kayak di pagar gitu. Setiap pohon ada yang jagain. Pojok kanan ular, pojok kiri macan, yang belakang gua nggak tahu tuh 2. Gua nggak inget. Pokoknya ceritanya tiap pojok ada yang jagain. Nah, karena kenapa dibilang macan? Karena di situ macan. Dia menyerupai orang mau ngajak kenalan, kata bibi gue. Ini siapa nih, ada orang nih kau belum pernah lihat, ngajak kenalan Nah, tapi dia dalam bentuk si cewek tadi. Nggak pakai muka tapi. Nggak pakai muka. Dia gimana mau kenalan kalau ada muka ya. Jadi kali mau pakai muka siapa nih? Mau pakai muka macan, masa orang mukanya macan? Bingung dong. Ya udahlah, gua nggak usah pakai muka aja. Jadi begitulah kejadiannya itu Garut. Jadi kayaknya berarti itu pengalaman pertama gua beneran ngelihat setan. Secara langsung tuh. Karena kalau yang pojok kanan kan ular tuh katanya. Itu bokap gue punya cerita. Jadi waktu ikut kakek gue, itu kan ada empang. Ada empang ada ikannya. Balong ya, ada balongnya. Kata kakek gue, ini yang lempar jala. Kalau nanti yang ke angkat ikan ambil. Kalau ular lepasin. Kata bapak gue, oke. Bapak gue nggak mikir apa-apa. Cuma mikirnya ya udah kalau ular mah ngapain juga gitu kan. Kita nggak makan ular. Banyak ularnya, banyakan ular daripada ikan. Ikannya ada, ularnya lepasin. Sama bapak gue dilepas, belum sampai kali hilang. Itu ular apaan berarti nggak tangkap kan? Tuh Garut ceritanya. Jadi nanti kalau kamu nggak mau ke Garut, tadi gue ceritain lokasinya. Tuh kayaknya seru juga, kita sambil tipis-tipis explore. Iya. Wajib. Tapi siang-siang. Ya begitulah akhirnya gue cuma sampai hari Minggu. Filmnya berhasil, semuanya aman-aman aja karena tapi itu dia akhirnya rusak casan, tapi tetap rusak. Kata si Hanif, udah nggak usah diganti, nggak apa-apa, ini punya nyokap gue, nanti gue yang benerin, kata dia. Tapi akhirnya nggak bisa dibenerin, dia beli baru casannya. Mahal dulu kali. Gue nggak tahu tuh, gue sempet nyari padahal di Garut cari tukang fotokopi, Pak ada casan ini nggak? Apa itu? Dia aja di sana masih suka ada pemadaman. Belum tentu ada. Lu berharap ada casan handycam lagi. Susah sih. Ya, jadi begitulah cerita tentang Garut, makanya itu pertama kalinya gue lihat setan gitu. Serem juga ya Garut emang. Tapi kalau ngomongin Garut, ada juga sih yang serem itu. Apa? Vina Garut tadi sih. Iya, kayaknya ada ads-nya tuh dia. Iya kan. Udah gitu aja. Itu aja. Ya udah. Aduh, panas anjing kaki gua. Iya, Bang. Belum lu rekam. Kan lu, Bang. Enggak direkam. Enggak ada, Bang. Serius lu. Emang gak boleh diceritain berarti. Kan gua nggak ngerekam, lu yang ngerekam anjir. Gua rekam tadi kok. Apaan orang tadi kekunci anjing? Serius lu. Demi Allah, Bang. Ya, tolol banget. Ulang lagi dong. Tadi rekam kok, coba lihat. Terakhir. Gak ada. Tuh, ada. 1 menit doang, Roy. Iya kan? Merinding gua anjing. Son. Kamera lo. Son. Anjing. Dari mana nih ceritanya nih?
Yang nggak nyampe lah bang. 1 menit doang. Audio roll. Coba. Alas Roban. Opening gue doang dong. Cuma ya kalau dipikir. Nih. Wah, gila. Apa kabar? Shit. Anjir. Penuh apa memorinya? Nggak mungkin. Anjing, lu nggak sampai duduk lu nya lu. Dia tahu kali gimana ceritain ya? Iya. Anjing gimana nih, Ray? Aduh bangsat, taruh lah. Taruh lah. Lihat penyimpanan di mana sih? Itu kerekam bang. Mati tapi. Tai banget. Nggak boleh berarti bang, lu bang. Luhur lu itu berarti bang kali bang.